welcome again to my channel guys, di Dul's Gold Share. Oke guys, 2 hari yang lalu saya mendapat undangan ya dari Dinas Pendidikan bahwa akan diadakan penguatan tata kelola BOS tahun 2022. Nah, hari ini, hari Kamis, saya akan mengikuti kegiatan penguatan tata kelola BOS tahun 2022 di Hotel Yasmin di daerah Cipanas guys. Ingin tahu kegiatannya apa saja? Silahkan ditonton video sampai selesai guys. Mari ikuti. Oke guys, kita berangkat dari sini ya, dari Cianjur, Karangtengah guys. Nah, saya menggunakan motor guys. Sorry ini animasinya tidak begitu rapi guys. Oke, saya melalui ini ya, Sate Marangi Sari Asih. Bagi teman-teman yang pernah ke Puncak pasti pernah ya mencicipi sate Marangi yang sudah viral guys. Sangat enak ya katanya, seperti itu. Dan saya coba juga ya, lumayan lah ya, sampai sama aja gitu ya sate Marangi. Kemudian saya melewati ini guys, Istana Kepresidenan Cipanas. Nah, patokannya itu ini guys, Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan. Nanti ada belokan, nah belok kanan. Alhamdulillah nyampe ya di Yasmin Hotel Puncak sekitar pukul 8:10 guys. Ya, saya terlambat 10 menit guys. Oke guys, alhamdulillah saya sudah sampai ya di Yasmin Resort and Conference Hotel. Ini tampak ini ya depannya. Ini di aulanya guys ya. Nah, kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Cianjur. Kita lihat masih belum ramai ya guys, tapi sudah mulai ada beberapa orang ya yang sudah hadir pada hari ini. Guys, kegiatan dibuka oleh MC ya. Nah, berikut ini adalah rundown acaranya. Nah, yang pertama itu adalah registrasi. Kemudian sebelum Inspektorat Daerah ada sambutan dulu dari Kadis Dikpora Kabupaten Cianjur. Kemudian seharusnya diisi oleh Inspektorat ya, tapi karena tidak ada, jadi dilanjutkan oleh pemaparan tentang kewajiban perpajakan guys. Berkaitan dengan kewajiban perpajakan, berikut ini adalah beberapa hal ya, poin-poin penting yang saya catat. Di antaranya adalah pertama, ada perbedaan ya kewajiban perpajakan antara BOS sekolah negeri dan BOS swasta. Untuk sekolah yang di bawah yayasan atau swasta itu masih menggunakan NPWP sekolah atau NPWP yayasan pada saat pembayaran pajak. Sedangkan untuk sekolah negeri itu NPWP-nya dijadikan satu induk ya dengan NPWP dinas. Nah, nanti akan ada penomoran tertentu subunit namanya. Nah, itu nanti sebagai tanda bagi sekolah negeri seperti itu. Namun nanti untuk pembayarannya di satu indukan dengan NPWP dinas. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pajak ya yang wajib dibayarkan oleh sekolah swasta itu, diantaranya adalah PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi tidak ada kewajiban untuk memungut pajak PPh pasal 23 dan PPN guys. Itu untuk sekolah swasta ya, karena itu sudah ada surat edarannya ya. Nah, terkait dengan PPN ini tidak ada kewajiban memungut PPN bagi bendahara sekolah swasta ya, ataupun pesantren yang diberikan dana BOS seperti itu. Oke, mungkin itu ya berkaitan dengan pajak ya, hal-hal yang saya catat. Setelah materi pertama, kita lanjut makan siang guys ya. Kita isoma dulu ya dari jam 12 sampai jam 1. Oke, cukup enak ya ini makanannya. Dilanjutkan dengan materi keempat ya, yaitu berkaitan dengan pelaporan dan penatausahaan dana BOS oleh tim BOS kabupaten. Nah, beberapa hal yang saya catat di sini adalah diantaranya yang pertama, perencanaan dan implementasi ya dana BOS itu harus benar. Nah, belanja itu sesuai dengan perencanaan ya yang mengacu pada 8 standar. Nah, kita lihat kembali, sudahkah membuat perencanaan itu dengan baik?
sesuai 8 standar. Kemudian yang kedua, cek perencanaan tersebut dengan benar ya, antara belanja dan administrasinya itu harus sinkron. Kemudian yang ketiga, sekolah swasta itu memang bisa disebut sebagai dana hibah ya. Dana BOS ini adalah dana hibah, namun karena tetap ini berasal dari negara, maka harus dipertanggungjawabkan dengan benar sesuai aturan. Nah, kemudian perhatikan pajak dan BKU, laporan barang persediaan, pencatatan aset, gunakan dana BOS sesuai peruntukannya, kemudian perbaiki administrasinya. Selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul ya, bagi kepala sekolah itu diharapkan untuk senantiasa memantau Dapodik ya. Karena data dari Dapodik itu adalah data yang sangat penting guys, menjadi sumber acuan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menggelontorkan bantuan ya. Salah satunya ini dana BOS. Karena cut off-nya itu diperoleh dari Dapodik. Maka dari itu, kepala sekolah harus senantiasa memantau Dapodik ya. Nah, kemudian untuk RKS tahun 2023 itu acuannya adalah dari rapot mutu ya, sebagai salah satu acuan untuk perencanaan di RKAS yang 2023. Selanjutnya bagi sekolah swasta ini terkait izin operasional harus diperhatikan ya, harus dicek kembali apakah masih aktif atau sudah kadaluarsa. Itu harus segera diperbaiki atau diperbaharui. Kemudian untuk status tanah, pastikan ini sudah dihibahkan ya. Jadi statusnya itu bukan pribadi namun sudah menjadi yayasan atau milik sekolah. Berkaitan dengan hasil monef ya dari BPK ataupun inspektorat, beberapa hal yang seringkali ditemukan berkaitan dengan pemeriksaan ya. Yang pertama, sekolah belum menggunakan pencatatan inventaris barang modal dan pencatatan persediaan dengan baik. Kemudian yang kedua, transaksi pembayaran tidak sesuai dengan bukti pembelian. Yang ketiga, dokumen SPJ tidak lengkap. Yang keempat, penempatan 8 standar harus sesuai dengan kode rekening ya. Ini berkaitan dengan kode rekening di RKAS ya guys. Kemudian yang kelima, berkaitan dengan permasalahan pajak. Nah, ini harus ya diperhatikan, dihitung, kemudian dibayarkan. Yang terakhir adalah berkaitan dengan SPPD perjalanan dinas guys. Oke guys, itulah beberapa materi ataupun ringkasan-ringkasan poin-poin penting yang saya peroleh dari kegiatan peningkatan kapasitas tata kelola dana BOS tahun 2022. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin memperoleh ringkasan materinya, boleh silakan ditulis ya guys di kolom komentar. Silakan ditulis alamat emailnya, nanti saya akan coba kirimkan ringkasan file materinya. Oke guys, mungkin itu saja sharing kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. See you on the next video.